Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Novitri Wulandari, NPM 1919030014, Geografi 19A. Ini merupakan tugas akhir saya, yaitu yang berjudul Morfologi, Keunggulan serta Kelemahan Pulau-Pulau di Indonesia, dan merupakan tugas akhir mata kuliah Geomorfologi Indonesia. Yang pertama yaitu Pulau Sumatera. Morfologi Pulau Sumatera memiliki karakteristik yang unik karena pulau-pulau di sebelah barat Sumatera terbentuk satu palung yang dalam dan suatu palung yang kecil di sebelah timur laut Pulau Sumatera. Pulau-pulau di sebelah barat tersebut membentang dari Simelu hingga Enggano. Rangkaian bukit barisan, zona semangko, dataran aluvial pantai timur, sedangkan rangkaian pulau timur laut adalah jajaran bukit barisan, bukit dan lembah, serta dataran rendah di sebelah timur. Keunggulan dari Pulau Sumatera. Keunggulan Pulau Sumatera yaitu kaya akan SDA yang berupa lahan tambang, antara lain biskuit, minyak bumi, dan gas alam, timah, granit, semen, serta batu bara. Yang kedua yaitu SDA dari laut seperti ikan, budidaya kerapu, budidaya rumput laut, udang, kepiting, serta mutiara. Kelemahan dari Pulau Sumatera yaitu konektivitas yang rendah antar daerah di wilayah Sumatera menjadi penyebab minimnya kunjungan wisatawan. Walaupun sudah memiliki 6 bandara internasional sebagai pintu masuk bagi wisatawan mancanegara berwisata, menilitasi daerah-daerah di Sumatera masih tergolong sulit. Selanjutnya yaitu Pulau Jawa. Morfologi Pulau Jawa. Jawa merupakan pulau yang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Samudra Hindia, di sebelah selatan Selat Sunda, di sebelah barat dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali. Jawa merupakan bagian dari lempeng tektonik Pasifik. Di Indonesia, lempeng Pasifik disebut lempeng benua, di mana merupakan jalur pertemuan dua lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia dengan lempeng Pasifik. Ada tiga gerakan lempeng, yaitu saling ketemu, menjauh, dan bergeser. Gerakan lempeng di Indonesia adalah saling bertemu. Lempeng benua dan samudra saling bertubuhkan, ditandai dengan penunjamannya ke bawah, di mana lempeng samudra dengan benua yang lebih besar menujam lempeng benua yang ditujam adalah masa penyusunan material di daratan akibat penujaman tersebut yang menyebabkan terbentuknya palung dan terjadinya formasi batuan yang tidak selaras, sehingga terjadinya pergerakan yang mempengaruhi magma dalam bumi. Keunggulan dari Pulau Jawa. Jawa memiliki SDA berupa emas dan mineralisasi. Di Jawa juga memiliki SDM yang sangat maju dibandingkan pulau lainnya. Pulau Jawa juga memiliki tanah yang subur sehingga cocok untuk lahan pertanian. Kelemahan morfologi Pulau Jawa. Di Pulau Jawa rawan akan bencana geologi karena banyaknya penduduk yang berpindah ke Pulau Jawa menyebab berkurangnya lapangan pekerjaan, fasilitas yang tidak cukup memadai, serta tempat tinggal yang menyebabkan banyaknya daerah pertanian dijadikan perumahan. Selanjutnya, morfologi Pulau Kalimantan. Morfologinya adalah kondisi geomorfologi di Kalimantan memiliki pulau yang datar, dikarenakan mempunyai pesisir yang rendah dan memanjang serta dataran sungai. Terutama di sebelah selatan dan barat, Kalimantan tidak memiliki pegunungan berapi. Namun jajaran pegunungannya semula merupakan pegunungan yang berapi. Gunung Kinabalu di Kalimantan yang tingginya 4.101 mdpl merupakan puncak tertinggi di Asia Tenggara dan merupakan gunung tertinggi di antara pergunungan Himalaya dan puncak Jayawijaya yang tertutup salju di Irian Jaya. Kalimantan dilalui oleh sungai-sungai besar yang mengalir dan bagian tengahnya pulau ke pesisir. Kalimantan memiliki 3 sungai terpanjang yang menjadi kebanggaan Indonesia, di mana yang pertama Sungai Kapuas dengan 1.140 km, yang kedua Sungai Barito yang panjangnya 900 km, serta Sungai Mahakam yang
panjangnya 775 km. Keunggulan Pulau Kalimantan. Keunggulan Pulau Kalimantan yang pertama adalah bebas dari bencana alam. Yang kedua, ketersediaan lahan yang luas dengan 70% status hutan produksi konversi dan produksi dengan konsentrasi hutan alam. Penghasil migas dan batu bara terbesar di Indonesia. Yang kedua, kelemahan dari Pulau Kalimantan. Kualitas air permukaan dan air tanah yang rendah, struktur demografi yang relatif homogen sehingga rentan terjadinya konflik sosial. Sebagian besar tanahnya memiliki lapisan yang berstruktur gambut. Selanjutnya yaitu morfologi Pulau Sulawesi. Morfologi Pulau Sulawesi itu terbagi menjadi 4 lengan. Yang pertama, lengan utara. Lengan utara yaitu lengan yang meliputi provinsi Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Mempunyai bentukan yang berkelok-kelok. Terdapat gunung api yang masih aktif yaitu Gunung Kolo. Terdapat banyak patahan yaitu patahan Palu dan patahan Gorontalo yang dipisahkan dengan lengan timur oleh Teluk Tomini. Das yang sempit, sungai yang pendek dan morfologinya kasar, serta banyak perbukitan dan pergunungan. Di daerah lengan timur meliputi provinsi Sulawesi Tengah. Banyak ditemukannya batuan Grabo dan Malihan. Banyak terjadi gerakan tektonik das yang sempit, sungai yang pendek dan morfologinya kasar, serta banyaknya perbukitan dan pergunungan. Yang ketiga, lengan Tenggara meliputi wilayah provinsi Sulawesi Tenggara. Tidak terdapat gunung api aktif maupun tidak aktif. Terdapat batolitik Don dengan jumlah yang luas dengan batuan Grabo yang berwarna hitam, dasnya yang memanjang, sungai yang memanjang, dan terdapat dataran yang luas. Yang keempat, lengan selatan yang merupakan sayap yang didominasi oleh pegunungan Lampo Batang dengan tinggi 2.871 mdpl. Batuan yang dominan adalah batuan andesit. Daerahnya yang subur, das yang sempit, sungainya pendek, terdapat danau Tempe. Keunggulan dari Pulau Sulawesi. Yang pertama, penghasil beras ketiga di dunia, memiliki banyak lahan dan hutan rimba, memiliki struktur tanah yang basah untuk sawah, wilayah peralihan yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Kelemahan dari Pulau Sulawesi. Yang pertama, rawan bencana alam gempa karena ada menjadi pertemuan 3 lenteng. Salah satu pulau yang minim dengan airtek, SDA yang belum tereksploitasi dengan baik. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Sekian dari materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.